Lepa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu, kita kembali lanjutkan. Hari ini adalah kita mendiskusikan tentang kerja kita kemarin. Kita sudah melaksanakan persiapan observasi dengan perangkat-perangkatnya. Kemudian kita sudah melaksanakan observasi di kelas, berinteraksi dengan anak, kemudian mengajar di depan anak, dan anak melakukan pembelajaran bersama kita. Namun tentu ada banyak yang kita temui di lapangan itu. Ada kelebihan kita, ada kekurangan kita. Maka hari ini kita diskusikan tentang tindak lanjut, kemudian juga refleksi tindak lanjut dari observasi yang kita lakukan. Di mana letak kekurangan kita, apa yang harus kita benahi, apa rasanya yang perlu dititik beratkan dalam PBM itu supaya adanya peningkatan. Jadi peningkatan praktik pembelajaran kita di kelas. Ada peningkatan praktik pembelajaran itu, kualitasnya meningkat. Maka untuk diskusi pertama kita terima dari Bapak dan Ibu itu adalah tentang apa rasanya kesulitan-kesulitan yang dialami selama menghadapi proses belajar mengajar ini. Silakan Bapak Ibu kita diskusi, mengemukakan apa hal kendala-kendala atau kesulitan. Ya, dari Bapak Wasidi, silakan Pak ambil mic-nya sendiri ke depan. Terima kasih kepada Bapak telah memberikan kami kesempatan untuk ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya pelajari selama pengalaman kami lebih kurang 25 tahun dari guru olahraga. Yang pertama kali, untuk itu saya mohon dengan di sini kepala sekolah olahraga sudah tuh menurut dalam tanya jawab ini. Yang pertama kali yaitu kesulitan kami untuk yang pertama, bila mana kami mengajar di dalam lokal, walaupun itu materi hari hujan puas, sudah kasih materi lebih kurang 1 jam, sudah tuh anakku tetap ikut ke lapangan. Kalau tidak ke lapangan itu tidak olahraga. Yang pertama kali. Yang kedua kita di sekolah kita kalau bersama olahraga alhamdulillah, cuman kelengkapan peralatan olahraga cuma cukup ini. Banyak secara individual. Kalau dicontohkan olahraga itu bukan lari saja Pak, ada voli, ada bola kaki, ada bulu tangkis. Cuman di bidang itu memang itu kok tidak mencukupi. Yang ketiga, bagaimana cara saya untuk teman-teman atau para sekolah untuk memberikan masukan dan pandangan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sudah ada diskusi kita tentang hal-hal yang merasa sulit atau mengakui kesulitan dalam proses belajar mengajar. Mungkin dari ada Bapak Ibu yang kesulitan itu berasal dari diri kita, maksudnya itu kan itu internal, ada itu kan eksternal luar. Sekarang internal maksudnya saya akui Pak, saya kemarin pulang saya di sini. Ini kan internal. Kita Bu Loli dulu yang angkat tangan, silakan Bu Loli. Dari internal dulu, dari diri kita. Kurangnya bukan dari luar.
kelas kemarin. Itu saya merasa punya kendala tersendiri ya bagi saya, yaitunya karena kurangnya media yang memadai, terutama untuk kelas 6 kemarin itu kami belajar masalah planet, ya, benda langit. Itu kita sudah nggak ada media yang tersedia di sekolah. Otomatis saya cuma menggunakan media seadanya, manual gitu, saya bikin dengan kertas karton. Jadi kayaknya anak kurang memahami Pak. Jadi yang saya alami itu kekurangan media. Nah gitu aja. Terima kasih. Ya, saya juga benar. Baik, kita lanjutkan dulu kepada Ibu Linda Marni. Silakan bergantian mengambil datanya di depan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kesulitan yang saya temui di saat melakukan observasi kemarin. Jujur, saya ini adalah seorang guru yang tidak sempurna, yang masih butuh perubahan ke arah yang lebih baik dalam proses belajar ini. Jadi anak didik kita belajar, kita juga belajar. Dari dari observasi kemarin, saya merasa karena ini dari dahulu juga dari kekurangan saya di sini. Mungkin dari program CGP ini Bapak Ibu kita berbagi, di sana kita diajarkan cara berkomunikasi dengan hebat, artinya punya intonasi tersendiri gitu. Jadi selama ini saya evaluasi diri saya, kekurangan saya di sini, saya terlalu cepat menyampaikan suatu itu Bapak. Jadi saya terlalu cepat ngomong, sementara menurut saya tujuan saya sudah sampai sama anak, sementara anak masih bingung. Jadi pelafalan sesuatu yang saya anggap benar selama ini itu membingungkan anak. Contohnya kemarin pada observasi, saya menginstruksikan kepada anak sebuah permainan kereta api. Mungkin Bapak udah melihat videonya, dan itu kunci yang dia sambil memvideokan. Jadi saya tidak menggunakan menggunakan saya itu kemarin instruksi saya cuma seperti ini stasiun ini cuma sekedar penyampaian lisan saja. Itu pun saya sampaikan secara tergesa-gesa, jadi anak bingung. Jadi anak tidak bisa meresapi, bisa menangkap apa tujuan dari instruksi saya. Jadi kemarin saya diperintahkan sama Bapak ya untuk mengisi itu ya, dan bagaimana merefleksi observasi mana ya, saya sampaikan seperti itu. Kalau istilah kerennya Bapak Ibu itu instruksi adaptif. Jadi kita menginstruksi itu, memerintahkan itu, memberikan perintah kepada anak itu, kita harus punya tekanan nada atau apa supaya anak itu maksud dan tujuan kita dia mengerti begitu. Jadi alhamdulillah dengan kekurangan yang saya sadari itu, dengan cepatnya saya merefleksi diri, mengevaluasi diri, alhamdulillah anak itu akhirnya mengerti Pak. Tapi dengan proses yang sangat panjang seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah sudah ada 3 yang bisa menunjukkan tentang kesulitan baik dalam diri sendiri maupun di luar diri kita. Ada tambahan Bapak dan Ibu? Kita bahas ini dulu ya. Baik, kita masuk mendiskusikan kesepakatan tentang ini problema, kita carikan solusi dan kita sepakati rencana belajar yang cocok mengatasi masalah ini dan yang relevan dengan kualitas yang bagus yang kita miliki nantinya. Baik, yang pertama dari Pak Warsidi, itu kendala beliau di luar diri beliau adalah anak ini dalam segi kesehatan ya, kalau hujan patuh, hujan lebat itu kan tidak boleh berhujan-hujan. Tapi kalau sudah tiba waktunya Israel memanggil, jadi tidak bisa dimajukan sesaat, tidak bisa dimundurkan sesaat.
Jadi memang harus dia ke lapangan olahraga itu. Sama dan bisa ditangkap. Kelas 3 belum buat kalau jam olahraga bisa ditangkap. Payah ya. Jadi memang ini sebetulnya positifnya mereka kecintaannya kepada pembelajaran ada, tapi negatifnya mereka bisa sakit gitu. Jadi ini harus kita jadikan solusi. Kita selesaikan dulu satu-satu. Apa kiranya solusi yang bisa kita lakukan? Apa tujuan atau perencanaan kita supaya anak ini tetap aspirasinya, keinginan yang berolahraga tetap berjalan, tapi tidak mengganggu kesehatannya. Nah, silakan usul Bapak. Kita diskusikan. Ada usul yang berlebihan. Kalau tidak ada mungkin kami untuk sedikit menghemat waktu ya. Nanti akan kita carikan seperti yang kedua, fasilitas pulang. Jadi nanti kita carikan fasilitas yang tidak menyebabkan anak ini bisa dia tetap berolahraga tapi olahraganya tidak menyebabkan dia berhujan-hujan. Misalnya kita buatkan lapangan pingpong tidak memakan tempat ya, atau main congkak bagian kecil-kecil itu, congkak apa namanya itu? Main. Kemudian juga ada banyak lagi olahraga yang tidak memakan tempat di luar ruangan, yang bisa hanya dilakukan di dalam, ya bisa dilakukan di lokal ruangan. Ketika hujan kita gantikan dengan itu. Jadi solusinya anak tetap olahraga, dia tidak hujan. Mungkin itu saja ya, sepakat kita ya. Karena ini statement kedua ini menyepakati. Ya boleh. Kemudian dari Bu Loli itu adalah kekurangan media. Jadi menyadari kekurangan di media. Jadi kita sepakati hari ini kita akan cari langsung saja ya. Mungkin sepakat kita memperbanyak media. Baik itu dulu kita punya kit ya. Kit itu dicuri orang atau gimana? Terbakar ya. Jadi api namanya bareng. Jadi kita coba nanti. Ini biasanya bantuannya banyak di kit ini. Kita ajukan bantuan. Maka nanti kita bisa mengadakan ini. Jadi kalau dibantu, kalau tidak dibantu kita coba dengan hal-hal lain yang sifatnya mungkin dari anggaran sekolah, mungkin juga dari swadaya. Mungkin anak kan bisa kita libatkan membuat media. Kalian besok web bola, kalian besok web dari karton ini macam kan bisa. Jadi kita berdayakan. Kemudian yang ketiga dari Bu Linda ini memang yang sangat krusial, ini dari dalam ya, dari datangnya dari internal, dari dalam. Jadi beliau yang sudah melaksanakan itu terasa kesulitan itu, terasa kendala itu memang ketika mengajar ternyata jalannya guru tidak sama cepat dengan jalannya murid. Langkahnya guru, murid itu melangkah mungkin step by step. Kita agak cepat melangkah karena sudah biasa kan, sudah tahu. Jadi ternyata intonasi suara itu mungkin perlu diperlambat, perlu diberikan seperti drama, ada intonasi atau seperti orang berpuisi atau seperti orang bercerita. Kalau biasa yang kita lakukan hanya bicara saja, tapi ternyata itu tidak tinggal di kepala anak. Jadi kita harus lambat-lambat atau membuat gaya orang dengan ekspresi wajah yang menarik. Ada ekspresi yang mencengangkan, ada ekspresi yang tersenyum, ada ekspresi tertawa, ada ekspresi marah kan? Jadi itu akan membuat menarik bagi anak, dan anak bisa memahami lambat-lambat paham. Karena intonasi sangat berpengaruh ini. Dan saya masih ingat dulu guru saya di sekolah yang intonasinya itu luar biasa. Sampai sekarang pelajaran itu suaranya itu terngiang-ngiang kan? Karena dia bisa membawakan gerak tubuhnya itu sesuai dengan ucapan yang dibawakannya itu. Jadi dia lambat-lambat. Kalau dia melongo dulu, nggak 3 detik aja. Melongo kan, dia aja dulu. Baru bicara lagi kan, dia bisa berintonasi lambat. Jadi membuat gerakan yang menarik bagi anak. Suaranya juga menarik. Jadi suara yang jelek itu kan bisa juga menarik. Orang tak pandai menyanyi pun bisa membuat suara-suara yang lain kan, sehingga anak itu senang dia belajar tiap hari. Ini kok lain lo yang jadi ibu bawa. Tidak perlu kayak bicara itu. Jadi kalau kita masuk lokal itu
sejak berapa tahun yang lalu sampai umur itu juga tua betul Pak. Dah tahu anak kok jadi bab buku 2 cm panjangnya di buku buku. Dan di buku paling penting kawalakang. Dan sandal itu bunyinya mereka dan sepatunya tinggi. Jadi tak kenal kan. Jadi tidak ada yang berubah. Jadi kok dapat kan tiap hari itu ada diberikan perubahan. Ini ingat ya. Oh iya, ada perubahan. Suara, durasi, gaya, macam-macam lah. Metode dan teknik kan masuk kepada teknik dan metode. Jadi itu mungkin solusi-solusi kita coba mengubah ya, Linda ya, kita coba juga merubah memperbaiki donasi dalam mengajar. Kita sepakati hari ini mudah-mudahan ada peningkatan dalam PBL. Kemudian silakan mengusul. Ada tak usulan dari 3? Kita bahas dari 3-nya dulu. 3 persoalan. Ada tak solusi yang kita tawarkan yang lain? Silakan. Jadi ada solusinya tentang power sini tadi, tentang Bu Doli, tentang Bu Ginda. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lakukan sekian diskusi kita. Mudah-mudahan ada peningkatan di observasi apa? Tidak lagi observasi di refleksi kita untuk pelaksanaan PBL. Mungkin itu saja yang bisa kami pimpin dalam diskusi ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.